Efliza, kemudian yang kami hormati para pejabat fungsional Statistik Madya, Pak Hajizi, Bu Mila, Bu Mimin, Bu Dewi, Mbak Eka, Pak Wembri, Bu Rini, Pak Manto, kemudian yang kami hormati juga para pejabat fungsional muda pertama dan teman-teman lainnya yang tidak dapat kami sampaikan satu persatu. Pertama-tama kami panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa sehingga kita masih diberikan kesehatan dan kekuatan sehingga kita masih dapat melaksanakan tugas kita sehari-hari di BPS ini dengan baik. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dan teman-teman yang untuk dapat hadir pada acara hari ini, yaitu kita membahas tentang internalisasi core value berakhlak di jam-jam yang berat ini ya, jam ngantuk maksudnya. Mudah-mudahan tetap semangat dan Bapak Ibu juga menyimak acara ini sampai akhir karena di ujung acara ada kuis katanya. Jadi lumayan katanya ada hadiahnya besar gitu. Jadi tolong disimak dengan baik lah, lumayan nih kayaknya. Mungkin biar nggak ngantuk saya mulai dengan pantun ya. Ya, Hari Minggu ke rumah Pak Camat. cakep. Naik mobil pergi sendirian. Saya ucapkan salam hormat untuk para hadirin sekalian. Cakep. Oke, untuk membuka acara internalisasi ini mungkin kami minta Bu Direktur, Bu Efliza untuk membuka acara sekaligus sedikit arahan menyangkut apa yang kita bahas hari ini. Untuk Bu Lili kami persilahkan. Baik, terima kasih Mas Abi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang teman-teman statistisi Madya yang saya hormati, teman-teman statistisi muda pertama, dan teman-teman statistik distribusi lainnya. Alhamdulillah siang hari ini kita dapat melakukan internalisasi core value ASN yang baru, yaitu berakhlak, berorientasi. Kan saya belum hafal juga nih, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, Loyal, dan adaptif, dan kolaboratif. Terima kasih teman-teman. Ini memang perlu kita internalisasi ke teman-teman di lingkungan Direktorat Statistik Distribusi agar kita paham ya, tingkatan ini sebenarnya maknanya sangat luas. Mungkin masing-masing punya persepsinya sendiri-sendiri, tapi dengan internalisasi ini kita berharap teman-teman mengartikan tingkatan akhlak ini dengan pas begitu ya, dan bisa menerapkannya di dalam perilaku kita sehari-hari dalam bekerja. Karena kalau tidak ada core value yang kita tanamkan dalam kita bekerja ini, kita bekerja itu menjadi tidak punya makna tujuan begitu ya. Dengan adanya makna dan tujuan kita merasa terarah gitu ya. Sasaran kita, langkah kita itu mengarah ke mana itu. Dan memang namanya asisten itu kan pelayan ya sebenarnya. Jadi dengan kita menganggap diri kita sebagai pelayan saja itu sebenarnya maknanya sudah cukup dalam begitu ya, cukup dalam. Apalagi kalau ditambah lagi dengan hal-hal yang lain. Jadi saya berharap dengan internalisasi ini masing-masing kita nanti akan punya mindset yang sama gitu. Tidak melihat kita itu sebesar apa. Saya meyakini bahwa setiap kita itu punya peran masing-masing ya, sesuai dengan kompetensinya masing-masing. Dan pastinya itu bermanfaat gitu ya. Prinsipnya adalah kita bisa saling mengisi. Kelemahan orang kita bisa tutupi dengan kelebihan kita, kekurangan kita bisa ditutupi oleh kelebihan orang lain seperti itu. Dan tidak ada yang merasa lebih tinggi dari yang lain atau merasa lebih rendah dari yang lain. Kita itu pada prinsipnya adalah sama, sesuai dengan kompetensi kita masing-masing. Mungkin itu sebagai pengantar dari saya, nanti mungkin backgroundnya kagak gimana sih panitia? Jadi nanti mungkin dari CC mereka bisa menjabarkan makna dari berakhlak ini, dan mungkin bukan
kali ini saja ya, mungkin nanti akan terus-terusan kita sampaikan berakhlak itu apa. Sepertinya di setiap apel pagi hari Senin juga selalu diulang-ulang. Mudah-mudahan ini melekat gitu ya di benak kita gitu ya, orientasi kita sebagai ASN itu seperti itu. Mungkin itu dari saya. Terima kasih Mas Abid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Waalaikumsalam mengucapkan warahmatullahi wabarakatuh. investasi core value ASN berkala saya nyatakan dimulai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Lili atas pembukaan acara dan juga arahannya. Selanjutnya acara internalisasi Bali ini akan dipandu oleh narasumber yang sudah kita kenal, yang juga merupakan champion Direktorat Statistik Distribusi yang mudah-mudahan Bapak Ibu sudah kenal ya, udah kenal Bu Eka gitu. Selamat siang Bu Eka. Nah, selama ini kan di depan lift itu udah dipasang tuh ada apa standing banner tuh. Nah, kali-kali teman-teman coba dilihat gitu, dibaca gitu dikit-dikit apa tuh berakhlak, mungkin nanti dilihat-lihat di searching gitu loh. Yang pasti berakhlak itu sekarang jadi core value-nya ASN seluruh Indonesia. Kalau nggak salah sih dicetuskannya sekitar Juli 2021 ya. Kemarin saya sempat pelatihan revolusi mental, jadi sedikit-sedikit nyangkut gitu. Jadi sekitar Juli 2021 itu dicetuskan oleh Bapak Presiden kita, tujuannya untuk penyeragaman core value ASN. Nanti untuk pembahasan lebih mendalam mungkin Bu Eka akan menjelaskannya, dan juga mungkin bisa juga teman-teman yang masih belum paham bisa bertanya juga, nanti kita siapkan waktu. Apakah ada irisan dengan core value BPS yang sebelumnya atau bagaimana, nanti kita serahkan kepada narasumber. Untuk mempersingkat waktu, kami serahkan waktu dan tempat pada Bu Eka. Nggak perlu pantun lagi kan, Bu? Masih stoknya banyak nggak? Kalau ada kita keluarin ini. Oke, bisa lanjut lah. Ayo, silakan dipersilakan pada Bu Eka. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Mohon maaf, ini sepertinya lampu di ruangan saya ini rada remang-remang, jadi mukanya rada blur ya. Tapi mudah-mudahan sinyalnya bagus. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Jelas, Bu. jelas. Gambarnya juga jelas kok, nggak remang-remang. Oh, masa? Iya, yang terhormat Ibu Efliza, Ibu Direktur Statistik Distribusi, yang saya hormati Bapak Ibu Fungsional Statistisi Ahli Madya yang ada di Direktorat Statistik Distribusi, teman-teman statistisi ahli muda, dan semua pegawai Direktorat Statistik Distribusi yang hadir pada kesempatan kali ini. Sebelumnya mungkin mohon maaf ya, acara ini terkesan mendadak karena memang sebenarnya himbauan untuk melakukan internalisasi core value ASN ini dalam rangka festival ya, festival ASN berakhlak yang diadakan oleh Biro SDM. Kebetulan memang hari ini adalah batas submit dokumentasi kegiatan yang kita lakukan. Beberapa yang sudah kita siapkan di Direktorat Statistik Distribusi tadi sudah disampaikan oleh Mas Abid ya. Kita sudah buat standing banner yang terpasang di depan lift. Harapannya sih Bapak Ibu teman-teman yang sedang lewat atau sedang menunggu lift bisa sambil baca-baca gitu ya. Dan tadi juga sudah disampaikan oleh Bu Lili bahwa berakhlak ini sudah sering kita dengar di setiap apel. MC itu selalu menyampaikan berakhlak ini di akhir MC menutup acara apel. Nah, kenapa ini perlu internalisasi? Karena belum semuanya tahu gitu ya. Jadi biasanya selama ini kita lebih familiar dengan core value-nya BPS PIA, profesional integritas amanah. Jadi kalau sekarang ditanya core value-nya BPS sudah bukan lagi PIA, sebenarnya PIA itu juga terimplementasi atau ada koneksinya dengan berakhlak ini. Berakhlak ini lebih sifatnya lebih umum, semua ASN memiliki core value yang sama yaitu berakhlak. Saya izin share screen. Sebentar.
Apakah terlihat? Sudah terlihat? Terlihat, Mbak. Sudah ya, oke. Jadi untuk perilaku berakhlak ini sebenarnya ini sudah disusun oleh tim dari Biro SDM dan tim reformasi birokrasi. Harapannya dengan paling tidak dengan contoh-contoh yang diberikan nanti kita lebih bisa memahami dan bisa mengimplementasikan itu dalam keseharian kita sebagai ASN. Tadi sudah sempat disinggung ya oleh Mas Abid bahwa core value ASN ini ditetapkan oleh Bapak Presiden Jokowi pada tanggal 27 Juli 2021 berdasarkan surat edaran Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 20 tahun 2021. Jadi berakhlak ini sebenarnya penulisan berakhlak itu ada maksudnya karena ber itu menjadi satu value ya, satu value sendiri, jadi tidak berdiri sendiri BER tapi ber, kemudian A, K, H, L, A dan K. Berorientasi pelayanan, A-nya akuntabel, K-nya kompeten, H-nya harmonis, L-nya loyal, A-nya adaptif dan K yang terakhir adalah kolaboratif. Nah, sedangkan branding dari ASN itu, ini untuk berlaku untuk semua ASN, yaitu bangga melayani bangsa. Ini juga kita dengarkan setiap apel, setiap hari Senin, MC selalu menutup dengan berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Bangga melayani bangsa. Artinya harapan dari Bapak Presiden saat itu pada saat meluncurkan fondasi baru ini diharapkan setiap ASN dapat memegang teguh satu nilai dasar dan semboyan yang sama. Jadi biasanya dulunya kementerian lembaga, kemudian pemerintah provinsi, pemerintah daerah itu mempunyai core value masing-masing yang sebenarnya tujuannya sama gitu. Jadi menanamkan inti dari sikap yang harus dimiliki oleh pegawainya. Nah, di sini Bapak Jokowi memberikan seragamkan saja supaya memang ASN itu mempunyai keseragaman fondasi dan ini yang harus kita pegang teguh sebagai ASN. Nah, tadi udah saya sampaikan ya bahwa berakhlak ini kalau tadi mungkin kadang-kadang kita lupa gitu ya, dengan sebenarnya kalau kita menghafal dengan akronim itu kan lebih gampang ya. Kalau kita menghafalkan sendiri-sendiri berorientasi akuntabel bla 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 itu kadang sulit gitu ya. Mau ngomong susah jadi sulit. Jadi dibuat akronim yang lebih gampang kita ingat dalam hal ini adalah berakhlak. Sama ketika kita lebih mudah mengingat PIA gitu ya. BPS itu PIA. Nah, sekarang BPS apakah tidak lagi PIA? PIA-nya itu masuk di dalam berakhlak ini. Jadi berorientasi pelayanan, yaitu berkomitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Kalau kita karena visinya adalah sebagai penyedia data ya, penyedia data untuk Indonesia maju, berarti kita berkomitmen terhadap kepuasan pengguna data pada khususnya. Kemudian akuntabel itu bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan. Kompeten, terus belajar dan meningkatkan kapabilitas. Kemudian harmonis, saling peduli dan menghargai perbedaan. Kemudian loyal, berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Adaptif, artinya berarti terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan serta menghadapi perubahan. Dan yang terakhir, kolaboratif, yaitu membangun kerjasama yang sinergis. Nah, pada workshop change management yang dilakukan oleh tim reformasi birokrasi di awal bulan kemarin, sudah dirumuskan beberapa contoh perilaku berakhlak yang nantinya bisa kita implementasikan atau kita terapkan dalam keseharian kita. Karena ini adalah contoh ya, artinya tidak menutup kemungkinan sebenarnya banyak perilaku berakhlak yang masih bisa kita implementasikan sejalan dengan core atau inti, value inti, nilai inti dari berakhlak itu sendiri. Misalnya ya, untuk yang berorientasi pelayanan, core pertama ya, value pertama itu berorientasi pelayanan. Tiga inti, nilai inti yang ada di dalam berorientasi pelayanan yang dirumuskan adalah
Yang pertama, memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Kemudian ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan. Dan yang ketiga, melakukan perbaikan tiada henti. Ini adalah inti dari berorientasi pelayanan. Contoh-contohnya apa? Nah, ini sudah jadi berakhlak ini sudah dirumuskan contoh yang terkait dengan pekerjaan atau tugas dari BPS. Untuk nilai yang pertama, yaitu memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, ada 3 contoh, misalnya mengidentifikasi kebutuhan stakeholder secara proaktif dalam rangka pemberian pelayanan prima. Ini juga sejalan dengan GSBPM ya, bahwa poin pertama dalam GSBPM itu adalah specify need, artinya kita harus mengidentifikasi kebutuhan stakeholder untuk bisa memberikan atau menyajikan data yang tepat sasaran. Kemudian yang kedua, turut serta dalam menyampaikan ragam data dan atau informasi yang tersedia di BPS kepada stakeholder. Yang ketiga, memberikan pelayanan rekomendasi dan konsultasi statistik berdasarkan kebutuhan konsumen atau pengguna data. Ini adalah rumusan yang sudah dirangkum dari seluruh stakeholder atau seluruh subject matter yang ada di BPS pusat dan juga seluruh BPS daerah baik level provinsi maupun kabupaten kota. Kemudian dari nilai yang kedua yaitu ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan, ada 3 contoh perilaku di sini. Yang pertama, memberikan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi stakeholder. Kemudian yang kedua, responsif dalam memberikan pelayanan. Yang ketiga, bersikap ramah dan bertutur kata yang baik ketika memberikan pelayanan. Kemudian untuk yang ketiga yaitu melakukan perbaikan tiada henti. Itu ada 3 contoh perilaku. Yang pertama, menindaklanjuti setiap kritik, saran, dan masukan untuk perbaikan pelayanan. Artinya kita harus terbuka ya, harus bersikap terbuka terhadap kritik dan saran, dan ada tindak lanjut yang kita lakukan. Kemudian melakukan evaluasi dan meningkatkan kualitas dan memperbaiki kekurangan. Yang ketiga adalah melakukan benchmarking untuk mendapatkan wawasan dan pengetahuan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan. Nah, dari beberapa contoh perilaku ini, mungkin di kita ada yang sudah kuat, artinya sudah baik dan sudah dilaksanakan dengan baik gitu ya. Ada juga yang masih lemah. Nah, itu nanti yang mungkin menjadi titik berat atau menjadi fokus untuk perbaikan dalam rangka reformasi birokrasi. Selanjutnya untuk nilai core value akuntabel, yang pertama adalah melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Yang kedua, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Yang ketiga, tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan. Contoh perilakunya, kalau kita lihat di sini, sebenarnya ini sesuatu yang memang sudah harusnya sudah kita lakukan ya, sudah kita implementasikan. Pertama, kita harus jujur melaksanakan pekerjaan dengan akuntabel, baik teknis maupun administrasi. Artinya semua pekerjaan yang kita lakukan harus terdokumentasi. Ini juga mendukung secara tugas fungsional ya, bahwa semua pekerjaan harus kita dokumentasikan dengan baik. Kemudian bekerja sesuai dengan SOP dan mengikuti jadwal yang sudah ditetapkan. Yang ketiga, segera menyadari kekeliruan dan kelalaian dan siap mempertanggungjawabkan akibatnya. Nah, untuk yang menggunakan kekayaan dan BMN secara bertanggung jawab, ini yang sebenarnya bisa dikatakan hal yang terlihat sepele, tapi sebenarnya ini merupakan value yang harus ditanamkan di setiap ASN. Ketika kita diberikan hak penggunaan BMN, maka kita harus memanfaatkan sarana dan prasarana tersebut secara lebih efektif dan efisien, memelihara sarana prasarana dengan baik, dan menggunakan sarana prasarana sesuai dengan peruntukannya. Kadang-kadang kalau mungkin saya juga ini masih belum sempurna ya. Contoh yang sepele saja, apakah kita sudah menggunakan, katakanlah ya, fasilitas kantor seperti kertas dan printer pada tempatnya gitu ya. Artinya kita tidak menggunakan itu untuk katakan ngeprint kepentingan pribadi, misalnya ngeprint tugas kuliah saya di luar, atau mungkin apa, itu sebenarnya kan berarti
kita tidak melakukan atau kita tidak menerapkan perilaku core value yang kedua ini, akuntabel. Hal sepele sebenarnya, tapi itu yang harus kita ubah sehingga kita bisa mengimplementasikan core value ini. Kemudian tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan, ya, seperti tidak terlibat dalam praktek KKN, tidak memberikan dan atau meminta perlakuan khusus pada siapapun. Saya pejabat loh, gitu. Tolong saya diprioritaskan. Itu kan berarti menyalahgunakan kewenangan jabatan. Kemudian melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan aturan atau kebijakan yang berlaku. Ini untuk core value yang kedua. Lalu untuk core value yang ketiga yaitu kompeten. Kompeten, kita diharapkan dapat meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. Selain itu, kita juga harus membantu orang lain belajar, dan yang terakhir melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Meningkatkan kompetensi dalam hal ini, contohnya adalah meningkatkan kompetensi diri, baik melalui pendidikan formal, non-formal, kursus, diklat yang diselenggarakan baik secara daring maupun luring. Bertukar pikiran dan berdiskusi dengan berbagai pihak, dan meningkatkan kompetensi diri. Selalu belajar dan berupaya mengikuti perkembangan terkini. Sebenarnya yang kita lakukan sekarang itu juga masuk dalam perilaku kompeten, meningkatkan kompetensi diri. Kompetensi diri ini kan tidak harus teknis ya. Jadi meningkatkan pengetahuan sesuai dengan tuntutan perubahan yang ada di organisasi kita, itu juga merupakan salah satu contoh perilaku ini. Kemudian membantu orang lain belajar. Kita diharapkan dapat membantu orang lain yang kesulitan dalam melakukan tugas dan kewajibannya. Jadi sharing knowledge itu juga merupakan contoh perilaku untuk value ini. Bersedia berbagi pengetahuan dan pengalaman, ya, sama dengan sharing knowledge. Kemudian membagikan hal-hal positif terkait dengan pembelajaran yang dapat meningkatkan kapasitas individu di sekitarnya. Jadi kalau yang lain ada yang tidak paham, katakanlah tidak kurang melek teknologi, gitu ya. Kita kan tidak hanya di BPS, kita tuh dihadapkan pada masalah perbedaan generasi. Jadi ada gap antara generasi milenial dan generasi kolonial, katakan gitu ya, kalau istilahnya Bapak Ibu senior itu mengeklaim generasi kolonial. Dan perbedaan ini sebenarnya menjadikan tantangan untuk yang generasi milenial untuk bisa berbagi, mengajarkan dengan tentu saja dengan cara dan komunikasi yang baik, karena kan kita menghadapi senior ya, yang secara umur lebih tua dari kita harus bisa mengajarkan dengan rasa hormat. Nah, ini masuk dalam core value yang ini. Kemudian melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik, tentu ini sesuai dengan moto do your best ya. Jadi tugas yang diberikan kepada kita harus kita kerjakan secara maksimal. Kemudian kita dapat menetapkan standar kualitas yang tinggi dan tidak mudah puas. Artinya memang tidak ada yang sempurna, tapi proses untuk membuat lebih baik itu yang menjadi keunggulan di sini gitu ya. Menjaga dan meningkatkan kualitas hasil pekerjaan. Selanjutnya untuk core value harmonis. Harmonis di sini nilai-nilai intinya adalah menghargai setiap orang apapun latar belakangnya, kemudian suka menolong orang lain, dan yang ketiga membangun lingkungan kerja yang kondusif. Jadi ini berkaitan dengan tadi ya, pada saat kita meningkatkan kompetensi, membantu orang lain, harmonis lebih ke interaksi sosial. Jadi menghargai setiap orang apapun latar belakangnya, kita siap menolong, kemudian membangun lingkungan kerja yang kondusif. Dalam menghargai orang lain, bisa diwujudkan dalam menerima saran dan masukan, tidak hanya dari atasan kita, tapi dari berbagai jenjang jabatan. Kemudian memberikan apresiasi terhadap hasil kerja anggota tim ataupun rekan kerja yang lainnya. Dan yang terakhir, menjaga sikap dan berlaku sopan santun terhadap siapapun dalam pergaulan sosial.
kadang sepele ya mengucapkan kata terima kasih, thanks, good job, well done gitu ya ketika anggota tim atau rekan kerja kita sudah melakukan tugasnya dengan baik. Padahal satu kata itu bisa memberikan semangat atau memberikan rasa puas, rasa senang, rasa bahagia kepada orang lain yang mengerjakan itu gitu. Jadi tidak perlu 3M-nya tidak perlu dalam bentuk materi, tapi cukup terima kasih ya, terima kasih itu mungkin bisa menjadi semangat buat orang lain yang mengerjakan. Kemudian contoh perilaku yang untuk nilai yang kedua yaitu suka menolong orang lain, saling membantu, menunjukkan kepedulian, kemudian memberikan bantuan apabila ada rekan kerja yang terkena musibah. Misalnya kita sering juga ya mengumpulkan dana sosial untuk teman yang lagi sakit, menjenguk ketika ada teman yang lagi sakit, kemudian ketika teman katakanlah ada kesulitan gitu ya, kita siap membantu dan memberikan penyelesaian atau solusi atas kesulitannya. Jadi tidak harus dalam berupa materi, berupa perhatian, berupa mungkin pendapat atau nasihat jika itu yang dibutuhkan. Kemudian yang terakhir adalah membangun lingkungan kerja yang kondusif. Ini adalah sebenarnya PR tidak hanya untuk individu ya, tapi ini adalah untuk tim, karena kita sudah berupa tim-tim ya. Berawal dari individu yang sikap toleransinya besar, menghargai, kita tahu bahwa kita adalah populasi yang heterogen ya, walaupun satu direktorat pekerjaannya mirip-mirip, tapi orang-orangnya itu heterogen, kita berasal dari suku yang berbeda-beda, belum tadi perbedaan usia, mungkin kebiasaan orang kaum milenial dan kolonial itu berbeda. Nah, ini menjadikan keharusan kita untuk bisa bertoleransi terhadap sesama. Kemudian menjaga hubungan baik atasan, bawahan, maupun rekan kerja. Dengan menerapkan, ini juga simpel, senyum, salam, dan sapa. Kadang-kadang kita sibuk dengan gadget kita gitu ya ketika berjalan sambil main HP sehingga tidak terlihat siapa yang lewat. Nah, mungkin itu juga introspeksi buat saya sendiri ya. Kadang kita senyum kemudian menyapa orang lain itu nyes gitu rasanya dibanding apalagi kita sekarang kan pakai masker gitu ya, nggak terlihat sebenarnya senyumnya. Nah, menyapa mungkin lebih baik. Kemudian saling memberikan semangat dan menjaga kekompakan dalam menunaikan tugas pekerjaan. Itu untuk yang harmonis. Kemudian untuk core value loyal, ada 3 nilai di situ, yaitu memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, kemudian NKRI, serta pemerintahan yang sah. Jadi ini loyal kita kepada negeri ya. Kemudian menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi, dan negara. Dan yang terakhir, menjaga rahasia jabatan dan negara. Tadi kalau nggak salah di akuntabel juga ada ya, menjaga tentang rahasia jabatan ini. Contoh perilaku loyalnya di sini, yang pertama tentu ini berlaku umum ya, menghayati dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, tidak hanya di kantor tapi juga di rumah dan aktivitas sosial kita. Ini juga bisa kalau sekarang ini bisa kita implementasikan dalam bijak bermedia sosial ya, karena kita harus menerapkan ini gitu. Setia dan taat kepada NKRI, menjaga kehormatan dan kerahasiaan bangsa dan negara Indonesia dimanapun berada. Menjadi contoh keteladanan yang baik, role model dalam masyarakat, menaati kode etik ASN dan peraturan yang berlaku dimanapun, serta menjaga nama baik organisasi, dan bijak dalam melakukan aktivitas di sosial media. Nah, ini yang penting ya selama ini, karena sekarang ini sosial media sudah jauh lebih dahsyat efeknya dibanding dulu ya, mungkin 10 atau 7 tahun yang lalu belum sedahsyat ini, tapi sekarang ini sosial media lumayan besar efeknya. Jadi diharapkan ASN ini dapat menghindari
postingan-postingan yang berbau negatif dan tidak mendukung pemerintahan gitu ya, karena bagaimanapun kita terikat pada nilai perilaku loyal ini. Kemudian bersikap amanah, ini clear ya, clear ada di dalam core value PIA kita amanah. Nah, di sini masuk di loyal. Berhati-hati dalam berbicara dan bersikap, serta memegang teguh rahasia jabatan. Ini untuk loyal. Kemudian adaptif, sesuai dengan makna harfiahnya, adaptif itu artinya kita harus mampu beradaptasi atau cepat menyesuaikan diri dalam menghadapi perubahan. Kemudian selalu terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas. Dan yang terakhir adalah bertindak proaktif. Contoh perilakunya apa di sini? Yang pertama, cepat beradaptasi terhadap tuntutan perubahan dalam organisasi, bersikap agile dan sigap menanggapi perubahan yang terjadi, dan segera mengubah cara kerja sesuai tuntutan perubahan. Kemudian tidak berpaku pada pola lama, terus berinovasi ya, tidak berlaku pada pola lama, dan berani mencoba hal baru, mengembangkan ide atau cara baru dalam menyelesaikan tugas, dan yang terakhir memanfaatkan media sosial sebagai media pengembangan kreativitas. Yang ketiga, bertindak proaktif itu tidak menunggu perintah untuk melakukan hal-hal baik, gesit dalam inisiatif tindakan, dan mampu melihat peluang untuk kinerja yang lebih baik. Mungkin tantangan dalam value adaptif ini yang kita hadapi mungkin selama ini ada stigma atau apa ya, anggapan gitu ya, siapa yang punya ide dia yang melakukan, mungkin itu yang kita lakukan. Jadi kalau kita punya ide nanti ujungnya ya udah kamu aja gitu. Nah, ini yang mungkin jadi tantangan resisten terhadap kita menerapkan perilaku ini. Seharusnya itu tidak terjadi karena eksekusi atau pelaksanaan itu menjadi pelaksanaan tanggung jawab bersama. Jadi yang jangan takut memberikan ide, seharusnya tidak hanya yang memberikan ide yang melakukan, tapi itu dilakukan oleh seluruh tim. Core value yang terakhir adalah kolaboratif. Ada 3 panduan perilaku. Yang pertama adalah memberikan kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi, kemudian terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah, dan yang terakhir menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Contoh-contohnya, misalnya ya, untuk memberi kesempatan kepada berbagai pihak seperti pendelegasian tugas dan tanggung jawab kepada seluruh anggota tim sesuai dengan proporsi dan kompetensi masing-masing. Mendukung pelaksanaan diskusi kelompok, kemudian memberikan kesempatan semua anggota tim ikut berpartisipasi dalam meningkatkan pencapaian tujuan organisasi. Tantangannya adalah kita bisa memberikan kesempatan yang sama. Kesempatan yang sama ini tidak harus seragam ya, artinya bisa disesuaikan dengan proporsi dan kompetensi masing-masing. Kemudian terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah, bisa kita lakukan dengan menjalin komunikasi dengan berbagai pihak dalam menjalankan tugas dan program kerja, kemudian melakukan evaluasi secara bersama dan berkala agar tujuan organisasi lebih efektif dan efisien. Dan yang terakhir, bersedia melakukan pekerjaan secara bersama-sama. Jadi kita kikis yang selama ini mungkin silo, masing-masing punya kepentingan, fungsi A memiliki kepentingan A, fungsi B memiliki kepentingan B, sekarang tidak lagi seperti itu, karena kita harus melebur, berkolaborasi untuk mencapai tujuan dalam hal ini Direktorat Statistik Distribusi, secara khusus dan secara umum Badan Pusat Statistik. Kemudian, dalam menggerakkan pemanfaatan sumber daya manusia, kita harus mampu memanfaatkan SDM organisasi yang dimiliki, kemudian cermat melihat semua potensi yang ada. Jadi kita harus mampu menginventarisir keunggulan si A, keunggulan si B, kelemahan si A, sehingga dalam membagi tugas di poin yang satu tadi lebih sesuai. Kemudian menginventarisir seluruh sumber daya yang ada agar dapat dimanfaatkan untuk peningkatan tujuan organisasi. Karena masing-masing dari kita itu punya kelebihan dan kelemahan yang nantinya mungkin dalam bekerja sama itu akan saling melengkapi. Jadi bukan berarti ketika si A lemah dalam teknis, mungkin saja si A itu kuat dalam administrasi. Begitu juga sebaliknya.
Sehingga itu yang harus mampu kita inventarisir sehingga kolaborasi ini dapat kita ciptakan dan tujuan organisasi dapat terwujud. Nah, ini selanjutnya adalah penyusunan peraturan Kepala BPS terkait pengganti nilai inti BPS. Ini sekarang sedang on proses ya. Jadi selama ini kalau dulu itu muncul buku saku core value PIA gitu ya, akan diganti dengan berakhlak. Jadi ini sebagai salah satu dasar penyusunan action plan unit kerja. Jadi semua dari waktu itu kami Change Champion diminta untuk memberikan contoh-contoh ya, contoh-contoh perilaku yang ada di direktorat atau di unit kerja masing-masing. Nah, itu yang sudah dirumuskan atau dirangkum dari yang tadi sudah saya sampaikan. Mungkin itu paparan dari saya. Nanti mungkin bisa lanjut diskusi ya. Bisa lanjut diskusi. Iya, betul. Saya berikan waktu ke Mas Abid selaku moderator. Ya, Terima makasih Mbak Eka untuk paparannya, sangat jelas ya. Jadi kayaknya PIA ini akan sudah dileburkan ke dalam berakhlak ini. Jadi buat teman-teman nih, Bapak Ibu di Direktorat Strategi Distribusi yang ingin bertanya atau memberikan pendapat, kami berikan waktu. Oke, kita buka mungkin pertanyaan pertama. Mas Abid mungkin diskusi ya, karena posisinya. Siap. Jadi sejujurnya core value berakhlak ini meskipun sudah sering kita dengar gaungnya, tapi ini kan menjadi baru ya buat kita. Jadi kita lebih ke diskusi aja. Kalau tanya jawab, kayaknya saya tidak lebih tahu dari Bapak Ibu. Saya hanya sekedar membaca dan merumuskan, tapi berusaha untuk menyerap itu dan berusaha mengimplementasikan dalam keseharian kita. Oke, baik. Lanjut. Kita ralat ya, mungkin diskusinya kita mulai dengan diskusi, jadi bukan tanya jawab ya. Jadi buat Bapak Ibu yang ingin memberikan saran atau apalah, mungkin bisa langsung langsung share di Zoom ini. Mungkin ada yang berkenan bisa langsung. Halo. Oh. Halo. Ya Bu Rini. Izin Mas Abid. Ya, Baik, siap Bu Pak. Rini. Langsung aja Bu Rini. Ya, terima kasih atas sharingnya Mbak Eka mengenai core value ASN yang baru ini. Terasa baru bagi kita, mungkin sudah lama juga beredar di di publik ya, tetapi kita kan baru paham lah istilahnya setelah penjelasan ini. Ada sebenarnya satu aja sih supaya nggak diborong sama saya semua ya. Hanya aja yang masalah tadi loyal. Tadi disampaikan bahwa kita perlu loyal terhadap selain pemerintah, negara, pemimpin, pimpinan dan sebagainya. Nah, yang saya ingin tanyakan seberapa loyal nih, atau bagaimana kita bersikap loyal itu seperti apa? Artinya, apakah semua yang dilakukan oleh misalnya pemimpin kita atau pimpinan kita itu kita harus loyal, atau dalam koridor seperti apa sih kita harus loyal? Karena di stigma kalau di pimpinan ya, antara atasan dan bawahan selalu ada dua pasal kan katanya. Pasal pertama, bos selalu benar. Kedua, jika bos salah kembali ke pasal pertama. Jadi dalam konteks ini tuh bagaimana ini gitu kan? Artinya ketika kita mengikuti perintah pimpinan kita lakukan, ternyata misalnya itu ada yang tidak pas atau tidak sesuai dengan aturan dan sebagainya, itu bagaimana posisi kita gitu? Apakah kita tetap harus loyal atau bagaimana seharusnya? Mungkin itu aja Mbak Eka. Terima kasih. Makasih Bu Rini. Ini langsung diskusi aja ya Mas Abid ya? Ya, siap langsung. Ya, lanjut langsung aja ya. Ini sayang Bu Efliza udah nggak ada ya? Kayaknya Bu Lili mau rapat nih tadi. Tadi Bu Lili kata jam 3 sih. Masih ada.
Oh, Masih ada. Bu, ini harusnya pertanyaan ke Ibu nih. Seberapa loyal kita sama Ibu nih? Boleh ya, tapi sifatnya pribadi mungkin ya. Iya, iya, iya. Karena saya belum nemu aturannya gitu loh. Mungkin ada aturannya. Seingat saya, kalau aturannya itu jelas gitu ya, apapun dia, pemimpin ataupun, saya sih nggak melihatnya pemimpin atasan bawahan ya. Kan kita ASN tuh nggak melihat atasan bawahan kan, berlaku untuk siapa saja. Gitu. Jadi kalau aturannya sudah jelas, siapapun yang melanggar, kita nggak akan kita turutin gitu. Baik itu dia atasan ataupun bawahan. Karena ini kan akhlak untuk ASN, bukan akhlak untuk pimpinan, bukan akhlak untuk atasan, bukan spesial untuk bawahan gitu. Jadi kalau dalam konteks ASN sebenarnya tidak ada istilah bawahan Mbak Rini. Jadi berlaku sama. Itu menurut saya ya. Ini itu sudah sesuai. Gitu Mbak. Kita diskusi ya, bukan hanya jawab ya. Iya Bu. Diskusi Bu, betul. Diskusi Bu ini Bu. Sharing. Betul Bu Lili, mungkin saya menambahkan sedikit ya Bu. Kalau kita jadi berakhlak itu menurut saya masing-masing tidak berdiri sendiri. Jadi loyal tidak akan jadi berakhlak kalau tidak ada tidak ada A, tidak ada K, tidak ada H gitu ya. Jadi artinya kalau loyal tadi diartikan kita harus loyal terhadap negara, terhadap pemimpin dan lain seberapa besar harus kita loyal pada pemimpin, berarti harusnya kita juga melihat pada berorientasi pelayanan dan lain-lain. Artinya selama itu melanggar itu artinya kita tidak wajib loyal. Kalau menurut saya gitu ya Bu ya. Jadi loyal ini tidak berdiri sendiri tapi dia bersatu menjadi dengan yang core value yang lain itu. Menurut saya. Oke. Ada lagi yang mau sharing? Ini moderator boleh bertanya atau gimana nggak Bu Eka? Boleh banget. Oh, boleh. Ngasih pantun lagi juga boleh. Oh iya. Mau saya bales soalnya. Kita mungkin santai aja ya Mas Abid ya, karena ini sifatnya kita ngobrol-ngobrol, tidak ada yang lebih tahu, maksudnya tidak ada yang lebih tahu, cuman saya hanya dikasih tahu duluan gitu oleh tim RB gitu. Ini kayaknya masih mau nyambung tuh, Mbak Ika. Bu Rini mau nyambung. Mau nyambung. Oh enggak Bu, terima kasih. Artinya saya juga setuju bahwa tetap aja yang tadi tuh yang KH itu semuanya itu memang tidak bisa dipisah-pisahkan. Artinya kalau satu itu tidak pas ya, tidak jadi satu kesatuan yang utuh gitulah ibaratnya. Jadi nggak bisa kita cuman misalnya A itu apa tadi, adaptif aja tapi tidak loyal, atau misalnya tidak melakukan pelayanan prima tetapi misalnya hanya loyal saja, nggak bisa juga seperti itu. Artinya memang harus harus satu kesatuan yang paket lengkap lah gitu ya istilahnya, paket lengkap yang membentuk insan ASN gitulah, insan ASN yang jadi harapan dari masyarakat dan negara lah gitu. Terima kasih Bu Lili dan Mbak Eka. Makasih juga Bu Rini. Pak Hajiji nggak mau komen nih. Ada Pak Jizi, ada Bu Mila nih juga nih. Mentang-mentang udah komen duluan di live loh kemarin. Saya karena komen. Diminta ya paksa ngomong lah. Terima kasih Pak Moderator ya, Pak Abid, masuk juga pada Ibu Eka di sini sebagai apa nih sebagai Chin Champion Pak. Chin Champion. Ya baik, saya komentar dulu pertama awal dulu ya terkait dengan core value yang pertama kita. Itu kita via ya, profesional, integritas, amanah begitu. Nggak saya itu aja contohnya. Nah, kita bukanan ya dari core value itu saya mengatakan gini. Pertama mungkin kalau artinya kan harus diterapkan gitu bahasanya ya. Bahasanya harus diterapkan. Pertama harus diterapkan. Bila diterapkan, yang pertama itu kan harus ada kontrol gitu ya. Atau juga siapa wasitnya gitu ya. Tentu kan pimpinan ya. Nah, tentu ini semua berlaku ya. Berlaku untuk semua begitu. Jadi namanya core value itu apa istilahnya? Siapapun di organisasi itu harus seperti itu gitu, dia harus mewujudkan itu begitu ya. Nah,
Nah, dalam yang kemarin aja, yang core value yang menurut saya udah cukup mantap itu sebenarnya kok, profesional integritas amanah itu. Nah, kita merasa kita nggak ngapa-ngapain, hanya slogan aja gitu ya. Tapi pada dasarnya kita ya itu begitu ya. Kita sudah merasa ya profesional, kita memang harus profesional ya. Dan integritas sepertinya kita, nah lalu juga amanah, kita sudah berusaha untuk benar lah begitu ya. Nah, kalau misalnya ada yang menyimpang dari itu, gimana misalnya gitu kan? Apa yang kontrolnya? Nah, termasuk ini juga tadi, ini merubah yang itu sebenarnya nggak jauh beda juga. Sepanjang gimana ya, kita sudah jadi berakhlak itu, makanya perlu mungkin role model gitu sekali gini Bu. Jadi selainnya selalu ada, dia sudah berakhlak itu. Siapa yang menilai? Siapa yang mengeluarkan penilaian bahwa dia tuh sudah berakhlak? Atau siapa yang mengatakan bahwa saya sudah berakhlak? Saya sudah berakhlak itu. Kayak dulu Pak Jokowi, saya adalah apa Pancasila, saya bilang itu kalimatnya Pak Jokowi. Saya Pancasila adalah saya gitu. Nah, mungkin itu aja, sekedar aja ya. Sekedar ya itu saja untuk bisa gimana kita bahasa menerapkan itu. Memang ini core value itu perlu selalu ada itu tadi, role model ya, lalu juga kontrol. Itu aja kali Bu, Pak Abid dan Bu Eka. Mungkin sekian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Jizi. Mungkin bisa ditanggapi Mbak Eka. Iya, makasih Pak Haji. Betul ya, karena kalau kemarin tuh saya bercandanya sama Mas Abid dan kawan-kawan nih, aduh saya ragu nih mau internalisasi. Kayaknya jangan-jangan saya nih kurang berakhlak gitu ya. Masa iya mau internalisasi berakhlak gitu. Cuman bagaimanapun kita, jadi tadi makanya pada saat memaparkan contoh, saya selalu mengedepankan bahwa ini seharusnya ada di kita. Kalaupun nggak mungkin nggak ada tapi lemah gitu ya. Jadi nilai-nilai itu sebenarnya ada di dalam apa keseharian kita, tapi ada yang sudah bagus, ada yang sudah maksimal, ada yang masih lemah dan perlu ditingkatkan. Mungkin itu Pak Haji. Kalau kontrol, kayaknya kontrol memang pertama adalah dari diri sendiri tentu saja. Role model kita mungkin bisa ke depan. Sejujurnya mungkin saya ini pengakuan dosa dulu ya Pak Haji ya, sebagai CC harusnya banyak program yang bisa dilakukan, tapi dengan ya kesibukan hahaha gitu ya Pak Haji ya, selama ini kadang-kadang terlihat nggak sibuk, tapi yang dikerjakan ada aja gitu ya. Nah, ini mungkin kalau di tempat lain sudah ada seperti employee of the month, bla 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 gitu ya, ada penghargaan reward yang diberikan oleh direktur atau eselon 2-nya gitu. Nah, mungkin ke depan kita juga perlu nih, cuman penilaiannya harus terukur. Terukurnya seperti apa? Nah, saya tuh kemarin baru lihat di Simpek kita itu ada nilai performa 360 Pak Haji. Performa 360-nya itu sudah dikelompokkan by core value ini. Jadi ini mungkin bisa jadi kontrol atau ukuran kita bahwa orang di sekitar kita, baik di atas, di samping maupun di bawah kita, itu menilai perilaku berakhlak kita nih seperti apa gitu. Jadi ada di Simpek kita itu sudah ada nilai core value yang diberikan dari performa 360. Nah, ini mungkin bisa jadi bisa kita ATM gitu ya. Mungkin tidak hanya dilakukan setiap tahun, bisa dilakukan semesteran internal direktorat untuk bisa mendapatkan katakanlah insan paling berakhlak di DSD gitu. Seru juga ya, insan paling berakhlak, tidak hanya insan statistik teladan. Mungkin itu. Jadi masih PR bersama gitu ya Pak Haji ya. Pengakuan dosa nih CC-nya nih, harusnya CC nih ya. Tapi mudah-mudahan tahun depan CC-nya udah ganti ya Pak. Kan setahun sekali dipilih. Udah dipatenkan itu. Mungkin itu tanggapan saya, Mas Abid. Mungkin ada tanggapan dari yang lain. Mungkin share dikit ya Mbak Eka ya, Pak Haji. Dulu kan BPS tuh pernah tuh, waktu yang sebelum COVID tuh yang kalau absennya 0 gitu per tahun tuh suka upacara tuh dipanggil tuh, bagus tuh, yang 0 tanpa ada
dulu Pak Heru nggak salah sering. Sekarang kan udah nggak ada nih di BPS nih. Mhm. Ya, mungkin kita bisa juga kita lakukan lagi hal seperti itu sehingga memotivasi teman-teman tuh yang absennya tanpa telat gitu cacat. loh, tanpa cacat gitu loh. Nanti diberikan reward apa gitu. Mungkin. Tapi absen tanpa cacat belum tentu kinerjanya baik loh. Kadang-kadang orang yang rajin tuh suka lupa absen, ya nggak? Kan teman-teman yang suka lupa absen, mungkin bisa angkat tangan. Saking seriusnya kerja tuh lupa absen. Tapi mungkin gini Mbak Eka, maksudnya Mas Abi itu jadi ada loh penghargaan untuk yang rajin aja minimal ada gitu. Tapi untuk yang kinerja baik ada juga gitu. Jadi kita mungkin banyak penghargaan dari berbagai macam sisi barangkali. Ya siapa tahu yang rajin tapi kurang kinerja nanti jadi tergugah hatinya untuk lebih berprestasi mungkin gitu. Minimal ada lah penghargaan gitu. Setuju. Oke Mas Abi. Oke, siapa lagi Bapak Ibu yang ingin sharing atau mungkin bisa bertanya terkait dengan kemarin pelatihan CC-nya Mbak Eka di Bandung tuh apa gitu loh. Saya sih mau nanya, cuman masih bisa nggak nih? Ini salah satunya ini. Nah, ini Mbak satu yang menggelitik saya, apa hubungannya akhlaknya BUMN sama berakhlak kayak kita gitu loh? Oh iya. Tuh. BUMN itu dulu punya core value berakhlak, tapi kayaknya nggak gini ya tulisannya ya. Dia akhlak aja, dia nggak ada Nggak ada bernya. K-nya ya. Padahal Beda. mereka itu kan banyakannya orientasinya ke publik ya. Kok mereka nggak ada bernya gitu loh. Kok kita ada, soalnya mereka kan juga ada gitu. Mereka kan juga BUMN itu ada profitnya kali ya, makanya tidak berorientasi pelayanan. Kalau kita kan non profit. Iya nggak sih? Itu dia makanya bingung apa BUMN itu bedanya. profit, iya. Kalau ditanya latar belakang kenapa berakhlak, nah ini dia nih, saya nggak bisa jawab nih kayaknya. Sama kayak kenapa PIA udah ditetapkan gitu ya. Oke. Mas Abid, ini ada pertanyaan dari Mas Manto kayaknya, Mas Oh Abid. iya, siap Pak Manto. Langsung aja Pak Manto. Nggak bisa kayaknya, dia di dalam ruangan. Ini ada di chat. Oh iya, oke. Oke deh, kita bacakan nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Eka atas sharingnya terkait core value ASN. Menjadi pertanyaan saya adalah bagaimana sikap kita bila mana kita ditugaskan oleh pimpinan untuk mengikuti satu kegiatan dengan instansi lain. Ada pertanyaan yang bukan domain kita untuk menjawabnya terkait dengan wewenang itu sendiri. Jadi gimana tuh? Ini pendapat saya ya, mungkin nanti bisa dibantu menanggapi nih Pak Haji, Bu Mila, Bu Dewi kalau ada. Ini terkait kalau ada pertanyaan tapi di luar domain kita untuk menjawab ini, maksudnya di luar domain itu di luar tugas kita ya, maksudnya gimana nih Mas Manto? Di luar domain itu di luar tugas atau di luar wewenang atau sesuatu yang katakan misalnya Mas Manto diimpor, yang ditanya data perdagangan dalam negeri gitu nggak jawabannya? Atau gimana? Ini Mas Manto kayaknya nggak bisa komen ya tapi ya. Kalau saya sih sebenarnya ketika kita di luar, ketika kita di BPS, kita itu sudah lagi bukan on behalf of katakanlah statistik ekspor, statistik impor, tapi kita on behalf of BPS. Makanya itu muncul kenapa harus ada sharing knowledge yang kita lakukan supaya ketika kita di luar kita tahu at least luarnya gitu ya. Kalau kita tidak tahu secara teknis, setidaknya bungkusnya kita bisa jelaskan. Nanti kita bisa sampaikan bahwa secara teknis bukan tim katakanlah ada tim sendiri yang melakukan, sehingga untuk lebih jelas tentang teknis nanti bisa ditanyakan melalui bla 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 gitu. Tapi setidaknya bungkusnya kita bisa jelasin. Tapi kalau dari awal kita sudah bilang saya nggak tahu, misalnya kita ditanya tentang kegiatan apa ya, misalnya di Kedeputian Statistik Produksi, katakan Sitasi gitu ya, atau mungkin sensus pertanian, kan aneh. Orang luar itu tidak tahu kita terkotak-kotak. Kita hanya Kedeputian Disjas, kita nggak cawe-cawe dengan sensus pertanian, atau mungkin sensus penduduk kemarin gitu ya. Tapi kan kita seharusnya bisa menjelaskan secara umumnya saja. Kalau menurut saya sih itu masih bagian dari tugas kita di berorientasi pelayanan, dan tadi itu brandingnya bangga melayani bangsa masih masuk gitu. Cuman ya itu tadi kita menyampaikan sesuai dengan porsi apa yang bisa kita sampaikan. Itu pendapat saya, mungkin bisa ada tanggapan dari yang lain.
Mungkin dari Bapak Ibu yang lain ada tanggapannya? Boleh sedikit Wah, Bu menanggapi ya. Mili ya, Kalau saya silakan Bu masuk nggak? Mila. Masuk Bu, masuk Bu. Jelas. Masuk Bu. Iya. Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya tadi sama dengan mereka ya, masuk dengan domain itu seperti apa ya? Karena kalau misalnya masalah tupoksi ataupun wewenang misalkan putusan bisa menjadi berbeda ya. Tapi mungkin yang pertama kalau terkait dengan pekerjaan BPS, ya memang kalau kita sudah BPS, artinya kita memang sudah menjadi wakil BPS ya. Paling enggak makanya ya kita bertanya paling enggak kulit-kulitnya tahu secara globalnya harus ya harus tahu lah seperti itu. Makanya tadi ada salah satunya adalah mengenai kompeten ya. Kompeten itu kan kita harus meningkatkan apa pengetahuan kita terutama tentang kegiatan BPS dan ya, kapasitas kita untuk BPS. Jadi memang makanya kalau itu dapat di luar, kadang saya suka nanya juga kan PDN sampai mana pekerjaannya yang transportasi, impor dan sebagainya ya terkait distribusi dan juga ya pertanian, industri yang paling nggak yang dekat-dekat sama kita harus tahu lah seperti itu. Nah itu terkait deteksi memang secara umumnya kita yang harus bisa menjelaskan, namun secara kalau ditanya detail teknis yang nanti kita bisa sampaikan bahwa nanti bisa menghubungi siapa gitu kontak pesannya di subjek matter terkait untuk bisa lebih jelasnya atau detailnya seperti itu biasa seperti itu penjelasan. Kalau untuk terkait wewenang mungkin putusan mungkin ya Mas Manto ya saya nggak tahu nih apa putusan terkait rapat atau apa yang bukan wewenang kita bisa kita sampaikan sih. Makanya nanti keputusannya akan disampaikan ke pimpinan terus bagaimana seperti itu. Itu biasanya seperti itu yang bisa kita sampaikan pada saat rapat di luar seperti itu. Kalau memang terkait dengan keputusan-keputusan yang penting ya seperti itu. Itu yang diskusinya. Kemudian yang kedua tadi terkait yang tadi Mbak Rini loyal, saya lihat kan tadi loyal itu bukan loyal ke pimpinan ya, bukan ke orang ya, tapi ke institusi ya seperti itu ya. Artinya memang dia berharap itu jadi satu kesatuan ya. Kalau satu sudah berjalan kayak nyambung ke yang lainnya gitu ya otomatis ya jadi nggak terpisah-pisah itu sih kalau dari yang gambaran tadi disampaikan Mbak Eka ya keseluruhan walaupun mungkin sebagian sudah kita lakukan dalam keadaan sehari-hari cuma kita nggak tahu nih ya nggak ini sadar masuk ya Bu. mana ini masuk mana padahal sih sehari-hari sudah mungkin sebenarnya sudah bisa kita kerjakan gitu ya cuman kita nggak tahu definisinya ya kondisinya masuk mana seperti itu. Dan terakhir mereka yang kecil aja mereka site yang di depan lift ya mereka ya ada yang belum update ya. Oh iya betul. Itu kan kadang-kadang kayak gitu kecil Bu ya. kan, Hal kecil ya. Makasih Bu koreksinya Bu. Saya tuh sebenarnya minta tim yang terutama yang punya rilis ya, yang punya rilis untuk mengupdate itu. Tapi kadang-kadang itu kan butuh apa ya? Diingetin gitu ya, diingetin. Kalau untuk share di medsos, insya Allah setiap setelah rilis teman-teman sudah mulai terbiasa tuh untuk merilis update, itu di ya. medsos kita update. Cuman yang itu tuh yang cetak di itu tuh kan memang harus ada memo cetak gitu ya. Makasih Bu Mia. Aja lah saling mengingatkan mungkin kalau terus itu idealnya idealnya harus setiap bulan apa gimana ya Bu itu ya? Karena kan kaitannya sama cetak ya. Atau 2 bulan sekali kali ya? Tapi itu ada bulannya ya, kalau 2 bulan sekali jadi ketinggalan 1 bulan ya? Ketinggalan sih, tapi dia akan ada di series bulan sebelumnya ya? Boleh sih. Iya. Iya. Bisa ada seriesnya. Ya, ini di sini Bu, tim kreatifnya di sini semua nih. Saya nanti diingatkan juga Mas Abid. Ya, siap. Kalau bisa kita minta printer 1 yang buat cetak itu Bu, jadi kita cetak sendiri di direktorat. Boleh. Boleh juga tuh, boleh juga. Iya, tapi memang cetak itu mahal sih memang kan, mahal banget. Jadi tapi kalau memang ada dananya kenapa nggak kita cetak sendiri? Jadi kita jadi bekerja sendiri gitu loh, tidak tergantung sama bagian percetakan sebenarnya. Mungkin nanti kita coba ya, karena itu kan print kalau nggak salah ukurannya A3 ya. Iya, A3 itu. A3 ya. Ukurannya agak besar itu kan. Iya. Itu sama satu lagi sih teman-teman ya buat saya juga untuk kita menjaga kebersihan ya. Bersihan ya, itu kan mungkin salah satu yang berakhlak juga ya. Sama untuk yang dari kamar mandi itu kan selalu basah, becek itu kayaknya kurang enak dilihatnya ya. Seperti itu sih kayaknya kelihatannya kotor terus kurang nyaman lah seperti itu. Jadi tolong jaga juga sih kebersihan seperti itu.
Begitu dulu Mbak Eka. Makasih, Bu Mila. Teman yang Siap. lain juga mau kenal. Iya. Makasih Bu Mila. Oke, makasih. Karena memulai dengan hal yang sederhana itu ya Bu ya kuncinya ya. Itu untuk kebersihan masuk ke yang mana ya Mbak Eka? Dari berakhlak itu. Dan itu masuk di mana ya? Kemarin dibahas nggak? Kebersihan itu di mana? Enggak harmonis Enggak, deh. ya, enggak terstepsi di situ ya, enggak saya juga. Ya, nggak apa-apa. Ya itu bagian dari yang inilah ya. Itu bagian dasar mungkin. Iya, Ya, akuntabel. bisa dilanjutkan Bapak Ibu yang lain kalau ada yang ingin share, mungkin Bu Dewi atau siapa. Bu Rini ada lagi yang mau ditanyakan Bu Rini? Teman-teman yang lain dong, saya belum dengar dari ini nih, kaum milenial. Milenial. Ya teman-teman milenial silakan. Yang setengah milenial atau setengah kolonial nggak tahu juga. Iya, iya. Atau masa Golongan kolonial ya Bu Mila ya. atau golongan transisi juga boleh, golongan transisi. Golongan transisi. Nah, dipersilakan bagi teman-teman yang ingin share atau Coba ingin dari Dian tuh. Dian kan milenial tuh Dian. Dia lagi ada di ruang FGD. Oh, lagi FGD ya. Nah, jadi Udah dia ngomong ini ya. kebetulan teman-teman dari PDN sedang FGD di ruang sebelah. Saya melipir ke ruang sebelahnya sendiri. Jadi mungkin teman-teman PDN yang menyimak hanya bisa menyimak pasif, tapi tidak bisa aktif. Mas Arif nih. Nah, Mas Arif ya, dengar. boleh Mas Arif belum komen nih. Nggak ajan, jadi nggak konsen itu Iya, dia. nyoleknya pas azan. Oh, udah azan ya. Ajan. Sampai jam berapa nih Bu? Harus sampai 2 jam gitu? Kiki. Minimal. Kasih, enggak harus. Kalau Pak Haji sampai ajan Mbak Eka batasnya. Ah, gitu ya. Kalau nggak ada pertanyaan, nggak Kita apa-apa. lanjut Ini ya. kan diskusi ya. Kalau sudah ada nggak ada pertanyaan, kita masuk kuis aja, Mas. Nah, itu dia. Iya. Kita masuk ke kuis aja untuk kalau Nanti nggak ada akan, lagi. iya. Yang nge-host quiz siapa ya? Mas Elsa, Saud ya? Elsa, Elsa Elsa. yang menyiapkan. Jadi ada kuis Kahoot. Ya. Nanti kita akan ambil 3 pemenang. Ada hadiah menarik dari tim DSD Berakhlak. Nanti hadiahnya akan kita serahkan bersamaan dengan penyerahan hadiah lomba karaoke di Capacity Building tanggal 2 Desember. Jadi lebih rame. Wih, seru-seru. Ini untuk yang apa ya, kuis Kahoot ini mungkin kita serahkan ke Elsa ya. Elsa udah siap Elsa? Nanti tata caranya bagaimana? Oke? Oke, terima Siap. kasih Mas Abid buat waktunya. Mohon izin Bapak Ibu atau barangkali kita menanti azannya berhenti dulu sebentar kali ya. Oke. Boleh. Atau ditambah 10 menit gitu?
Ya, izin Bapak Ibu, azannya sudah berhenti, mau kita lanjut atau bagaimana? Tergantung Mas moderator nih. Eh, Ini pada ini- turun sholat di mana nih Mas Abi? ini enggak, maksudnya kan yang untuk ikut kuis kan dari teman-teman kita semua. Kalau memang yang turunnya banyak, mungkin kita bisa tunda nggak apa-apa, Mbak Eka. Boleh, nggak Ada masalah turunnya. saya. Tapi kalau memang Ikut aja. banyak ya kita lanjut. Tapi kalau memang udah pada turun ya kita tunggulah 10 menit lah. Boleh. Jadi Ya. dimulai lagi di 15.2. Ya. Di 15 lewat 20 jam berapa? Ya, 25 deh. 25. 25 ya 25, tapi jangan keluar dari ruang Zoom dulu teman-teman ya. Oke. Nanti kita mulai lagi jam 15.25 untuk kuis dan setelah itu kita bisa tutup acaranya. Oke, siap. Sekarang teman-teman dipersilakan untuk melakukan sholat dulu atau istirahat sejenak. Oke. Oke, dipersilakan dulu.
Ya, terima kasih Mas. Oh iya, nggak ada yang jelas. Terima kasih ya Mas. Mas, nggak enak ya. Terima kasih ya Mas.
Bapak Ibu, apakah sudah bisa kita mulai nih? Sudah telat 4 menit dari 25. Untuk teman-teman, diharap agar join lagi. Gimana, Elsa, sudah bisa dimulai? Sudah 4. Belum pada nongol ya? Untuk teman-teman yang ada di ruangannya, apakah sudah datang teman-temannya? Kita mulai
Kita sebentar lagi akan mulai kuis Kahoot. Buat teman-teman di ruangan ekspor, apakah sudah hadir semua? Impor sudah hadir semua? PDN lagi di sana semua ya, tapi nggak apa-apa, bisa ikut. Kita mulai deh di 3.30 biar bisa dimulai ya teman-teman ya, untuk acara Kahootnya ya, kuis Kahoot. Oke, Bu Elsa sudah bisa dilanjut. Oke, Bapak Ibu, bisa kita lanjutkan ke sesi kuis? Bisa. Atau mungkin raise hand dulu, biar kita tahu ada berapa orang yang udah ada di sini? Boleh. Raise hand di mana ya? Di reaction, Pak. Raise hand di reaction ya teman-teman. Lupa, kirain Pak Haji, ini gini tahu. aja Pak Haji, gini bisa, gini juga bisa. Oke, bisa pada mulai raise hand untuk mengetahui apakah sudah datang atau belum semua. Di mana sih Pak Bit? Di bawah yang ada tulisan raise hand, Pak. Ada reaction, Oh, ada raise hand. Nggak apa-apa, ada suaranya berarti udah hadir. Kan sayang nanti kalau ketinggalan, door prize-nya kan Yoi. menarik sekali. Jangan Ayo teman-teman lewatkan. ekspor-impor untuk raise hand. Mbak, ini saya boleh ikutan, Mbak? Boleh. Tapi nggak masuk dalam ini. Gak masuk dalam peserta ya? Iya, nggak masuk dalam pemenang. Baru 7 orang nih yang raise hand. Ayo ditunggu raise hand-nya. Demi kuis tadi kita ini terpaksa doanya doa pendek tadi Pak Bit ya. Baru 7 orang yang raise hand nih. Ayo yang milenial nih raise hand. Peluang Ayo, besar Isti. berarti kan kalau 7 orang. Yang saya Peluang bisa- menangnya Isti besar loh Isti ini. udah. Hanif udah. Malu-malu raise hand aja nih. Ya kita kendalanya kalau yang sholat di bawah lift ya, lift juga ya, duduk juga. Emang idealnya ini udah bagus ya Ibu Eka ya Pak Abid ya. Iya. Kita mengizinkan gini. Jadi mungkin saya tambahan pertama ucapan terima kasih ya, kita udah dihentikan sebentar. Ini agak termasuk bagian yang budaya yang ringan, sederhana gitu Bu. Jadi kalau misalnya rapat itu kok ada azan ya, kadang-kadang dua-dua mengganggu gitu. Misalnya kan kok kita lanjutkan juga kadang kita yang bukan kita merasa sok alim gitu ya. Kita kadang merasa ini sok alim gitu. Terus kita dilanjutkan gara-gara mau hormatin, kita juga berusaha gitu. Kadang udah menghormati pimpinan lah kita ikut rapat terus ya. Tapi juga nggak fokus juga gitu. Nah lalu sebaiknya gimana? Apakah itu disepakati? Memang kalau turun ke bawah, sepertinya kalau 20 menit atau 15 menit itu miss ya. Tadi kita juga berusaha, kata Pak jam berapa? Saya kan pas 15.30 saya berusaha. 4.25 tadi. Tepat saya. 4.25 Pak. 25 ya, bukan 30 ya. 15.30 lewat. Jadi 15.30 tadi ya, 15.30. Ayo cepat hari lah. Ya. Nah itu tadi. Nah yang kedua Bu Eka ya, usulan juga itu misalnya tambahan nggak kenapa, tapi mungkin nggak semua ya. Hari Jumat itu dibuat hari kerida gitu loh. Itu kadang-kadang kita juga kenapa di jam-jam misalnya jam 9 itu sudah ada rapat gitu ya. Misalnya 9.30 lah mulai rapat gitu. Jadi semua berlaku untuk enggak ini. Ya, istilahnya kayak zaman dahulu. Jadi di situ juga bisa dibuat disepakati juga mengeluarkan semua keahlian atau bakat-bakat itu Olahraga ya Pak. hari Jumat itu gitu. Apa saja, nggak mesti olahraga. Iya Pak. Ini Apa kan saja, bagian mungkin keterampilan bagian atau apa. dari perilaku harmonis Pak Haji. Ya, itu tadi bagian itu mungkin ya. Bisa juga pengembangan bakat segala macam non teknis ya. Iya Pak. Tadi tuh yang rapat tadi tuh Bu Isla gimana pas azan gitu, gimana budaya untuk menghormatin ya. Tapi ini berlaku juga untuk semua ya. Kadang-kadang kita ya kan ada tuh yang bangsa memang ada yang bangsa memang dia kita saling memaklumin tadi tuh.
Ada yang Mungkin bagus. sementara bisa kita implementasikan di lingkungan direktorat, Pak Haji. Kalau hostnya adalah kita bisa memulai dengan itu. Nanti mungkin pelan-pelan yang lain juga akan mengikuti kan. Memang harus ada yang memulai. Ya. Kalau nggak ada yang memulai ya nggak akan ada. Kayak seperti gini lah, jadi disiplin semuanya. Dikasih waktu berapa menit itu berusaha untuk ini, ya, untuk tepat gitu loh. Gimana Oke, Bapak Ibu, Bapak Ibu apakah yang- sudah bisa dimulai? Mulai aja kali. Udah, mulai aja. Nggak apa-apa, Oke. iya. Nanti kan ketahuan ketika join Kahoot ada berapa kan? Oke, siap. Oke, Oke, Elsa, Bapak lanjut. Ibu, kita mulai ya kuisnya. Host disable participant screen sharing. Mohon bantuannya. Host. Kuro ya yang ininya. Aku juga nggak punya Ya. wewenang. Aku co-host sih sebenarnya. Aku bisa nggak membuat Elsa? Atau di enable buat all participant aja mungkin baik. Share ya. Oke, Oke. sudah bisa? Sudah. Share dulu. Oke, kita mulai ya. Ini nggak ada orang join dulu ya? Di sini ya? Iya. Oh iya, oke. Nah, ini kita karena akunnya akun super premium, jadi ini limited buat 50 players aja ya. Apa kita cukup kok ada 47 di sini. Oke. Caranya. Caranya sekarang semua mohon menyiapkan device-nya, boleh gadget, boleh apapun itu. Nah, kita masuk ke kahoot.it. Kalau pakai ini desktop bisa? Bisa, Pak? Bisa, Pak. Kita buka ini, Bisa banget, Pak Haji. kahoot.it. Iya. Coba saya ketik Kahoot. dulu ya di chat. Kahoot, huruf kecil ya? Iya, Pak. Kahoot.it. .it, huruf Wih, kecil. Lisa Blackpink. Ampun. Akses Anda diblokir gitu ya? Oh iya, namanya tolong ini ya, jangan pakai inisial karena nanti kita nggak tahu mau kasih hadiahnya ke siapa. Saya Kayak siapa? saya ini siapa ini saya? Saya. Oke, Hot. juragan ini siapa? Nickname. Kalau namanya nggak jelas batal. Oh iya, Bu. Oh iya benar gitu. Kalau namanya nggak jelas buat yang bikin Kahoot-nya aja ya Bu Mila, Bu. Sama buat moderator lah. Setuju. Tenang, nanti buat moderator sama tim penyiapan acara ini ada kok. Oh, mantap. Mantap. Game Ayo kita pin mulai itu lanjut. apa? Iya, Pak. Game pin itu apa? Ini Pak pinnya. Masukin Itu. pinnya Pak 436 Ntar. 4296. Apa? Masukin 436 4296. 436. 436 4296. Ini berakhlak men harus menang ya, berakhlak men. 43. 436 4296. 4296. 6. Ya. Nickname. Kita punya Sheriff, kita punya Blackpink. Wow. Berakhlak men, luar biasa. Berakhlak men siapa ini? Canggih ini. Kita punya Pak Haji. Role model banget ini berakhlak men. Sama Pak Haji salah susah kok pakai helm, pakai peci harusnya. Gawat ini. Oke, masih 16 orang. Ayo lanjut. Ayo. Join yang lain. Cepetan mau pulang nih jam 4. Iya. Iya. Baru Mila. Masih lama, Bu. 15.39. Beres dulu, beres. Oh iya, intermezzo saja. Ini nanti akan ada 10 pertanyaan. Masing-masing pertanyaan paling lama waktunya adalah 1 menit. Jadi ada yang hanya 30 detik, hanya ada yang 20 detik. Jadi kita tahu benar-benar siapa yang benar-benar berakhlak. Gitu. Ini untuk yang namanya nickname Syaratnya- apa disebutkan namanya nih.
Semoga bukan nge-lag gara-gara koneksi ya Bapak Ibu ya. Pokoknya berakhlak men harus menang. Syaratnya soalnya jangan hafalan ya. Bukan Pak. Boleh nyontek Pak, boleh nyontek. Nggak ada berakhlak woman. Ini nama-nama yang inisial tolong dijelaskan di chat ya. Kalau enggak nanti hadiahnya kalau menang tidak bisa diklaim. Oke. Hadiahnya apa aja boleh di nggak nih? Hadiahnya nanti rahasia, tapi hadiah besar banget ya. Tiketnya, hadiahnya tiket nonton Lisa Blackpink. Heeh. Berakhlak men di sampingku nih siapa? Akhlak men. PN, LNH, EDNA, Ayo, SP, itu siapa tuh? kita punya 47 partisipan di Zoom, tapi yang join masih 18. Hadiahnya nggak main-main loh ini. Wih. Ada lagi yang mau gabung? Nah, Resti Tuh ada tambahan. Oke, ada tambahan. Kita tunggu sampai 20-an gimana? Ayo boleh, Bu Mila Ayo, dikerahkan teman-temannya, Siapa yang belum? Enggak Bu ada pada Dewi, kemana teman-teman kerahkan ya. teman-temannya. Hah? Udah pada join semua belum? Pakai handphone bisa. Kuisnya belum waktunya pulang ya, masih jam 4 kan? Masih jam 4. Tadi lupa pindahnya ke HP ya. Iya Pak. Saya sambil jalan tadi Bu Mila. Pak, kuisnya nggak 1 jam Bu juga Mila udah Pak. kreatif ya. Bu Mila udah kreatif ya di HP ya. Iya dong Pak, kan harus berakhlak. Salah satunya. Iya. Salah satunya adalah adaptif ya Bu Mila ya. Adaptif, kreatif. Dan kreatif. Benar itu. Harus adaptif. Kreatif itu namanya. Adaptif Ini ya. milenialnya masih dikit ini. Ayo, siapa Desi ya? Desi Wulan. Lagi pada Desi. kursus, masih ada yang kursus. ikut seasonal Oh, adjustment. Oh, iya. ada seven adjustment. Oh, oke. Saya ini Ya. nilainya nih terlalu jujur ini ya. Jadi kok salah nanti jelek nanti ketahuan ya. Kan harus jujur Pak, gimana sih Pak? Jadi kalau namanya kacau-kacau kan nggak ketahuan kok salah. Ayo satu orang lagi, kita mulai kuisnya. Udah 19. Ayo 15.43. Kita harus pulang tepat waktu, Bapak Ibu. Takut Takut menang. Itu titik 3. udah habis. Yang titik 3 siapa ya? Takut. Oke, bagaimana? Lanjut Lanjut mulai aja, mulai. Lanjut Ayo. aja. Lanjut. Oke, kita mulai sekarang ya. Siap? Siap. Oke. Soalnya sama atau beda-beda? Ayo kita mulai. Sama lah Pak. Soal pertama. Wah, ini tergantung jaringan ini. Iya. Oh, jaringan saya lemot sangat keluar. Apa nih? Tanya apa? Soalnya apa? Apakah core value dari Badan Pusat Statistik saat ini? Itu tandanya apa? Tinggal diklik aja Pak, sesuai warnanya. Diklik Pak. aja Pak, Kotaknya, sesuai Pak. warnanya Pak. Masih muter-muter nih, Sa. Terus. Lemot. Oh, ya. Masih Sebelah ada yang sana salah betul. nih. Aduh. Ya, ada 3 orang salah, 3 orang 11 salah. orang menjawab betul. Oke, lanjut. Oke, kita Tadi lanjut. masih nggak ngerti jawabannya apa tadi itu. Jawabannya yang ini, Bapak. Pak. Berakhlak, Pak. Berakhlak, Pak. Iya, tapi tulisannya di mana? Itu tadi kan ada gambar-gambar. Warna-warna. Pak. Warna, Ya, Pak. warna aja Pak, warna Pak. Pilih warna aja Pak. Bapak nggak pernah ikut kuis hak nih, ketahuan nih. Haji biasa panitia kayaknya. Oke, lanjut. Oke, kita lanjut ya ke kuis yang kedua. Tenang Pak, masih ada 9 pertanyaan lagi Pak Haji Zi. Tadi sebenarnya salah bukan nggak tahu berakhlak. SP. Tapi SP. warnanya yang mana yang sama Ini dengan sensus berakhlak? penduduk. Ini masalah sinyal juga nih. Apakah singkatan dari berakhlak? Ya, ini tulisannya sebenarnya salah ya, nggak ada strip ya, tapi oke lah. Aduh, ini gawat saya. Ini kenapa gambarnya 3 gini? Kalau dibatalin nggak bisa ya?
Dibatalin. Salah jawab gue bacanya. Nggak bisa Bu, dibatalin Bu. Mila salah mencet ya. Muter-muter Otak. lama banget nih. Nah, maksudnya berarti kita Jempolnya pilih salah. satu gambar yang mana gitu ya? Kegedean jempol ya. Kita nggak tahu mana tulisannya gitu. Ternyata Tulisannya masih banyak yang salah nih. Kok saya nggak ada tulisannya? Masa sih Pak? Berorientasi pelayanan, akuntabel, Baca di layar, Pak. kompeten, harmonis, loyal, Loyal, adaptif, adaptif, kolaboratif. kolaboratif. Ya, jawabannya yang Doanya Bapak. kita lihat scoreboardnya ya. Oh, saya ini udah salah ini saya gelap nih sekarang saya. Ya, oke. SP. Lisa Blackpink naik. Ini gimana carinya? Habis Tunggu dulu lah ya. habis. Gaji. Elsa, tolong itu dibantu Elsa, dibantu itu. salah, tapi saya bukan ngikutin ini. Tunggu, Pak Haji sih lagi belajar. Ininya mana soalnya? Gak apa-apa Pak. Kan baru tahu belum yang pertama boleh Pak. Aduh, Pak Haji. Makanya maksudnya saya pilihnya yang mana? Warna Pak, warna-warna. Kita lanjut soal ketiga dulu ya. Lanjut. Enggak bener nih. Waduh, susah nih. 30 detik. Susah ini. Lupa tadi. Kliknya ada. Nyontek Pak. Aku kasih tips ya. Udah Berdiri jawab, aja Mbak? depan lift. Enggak, berdiri depan lift tuh, depannya Oh, beta. iya. itu doang kirain. Ayo, yang kedua, siapa yang kasih tahu? Apa? Ini mah lemot, ini mah cepet-cepetan Lemot, aku muter lama banget. sinyal ini. Oh gitu caranya. Makanya tadi. Salah kita. Oke, 8 orang menjawab betul. Pak Haji Zi sudah, Pak? Udah ngerti dah. Oke, Tadi masalahnya nggak tahu soalnya di mana. tenang Pak, Soalnya masih ada ada di 7 soal layar. lagi, Pak. Soalnya ada di Zoom. Jawabannya. Oke. Jawabannya Lisa Wah. tadi ngebut ya. Wah, Lisa. Kayaknya Lisa nih. Terus nih, SP siapa sih SP? Sensus penduduk. Oh iya. Oke, kita lanjut ya. Soal keempat. Oke, Wah, Siap, Pak Haji Zi? siap. Nggak mau kalah Pak. Nggak ngerti soalnya tadi di mana soalnya. Wah, ini gampang nih. Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif dan efisien merupakan contoh perilaku. Gampang nih. Bang, ini. Kalau dari awal kita tahu aja soalnya di mana tadi itu berarti jadi 1, 2, 3 itu karena saya nggak ngerti soalnya di mana ya. Dan nggak bisa milih. Pak Haji nyari-nyari pertanyaan mana gitu ya. Mana Pak, ya? pertanyaannya mana sih? Pikir rumah Hebat. Pertanyaan di pohon Satu Pak. orang menjawab sama. Bener-bener. Itu satu orang kayaknya salah klik aja deh. Itu kepleset jempolnya kegedean, Pulang Pak. Wah, saya hilang. Yes. Mantap. Ulang. Ulang. SP apa ST? SP ini siapa nih? Kita lanjut. Nggak tahu Next. kok nggak jelas namanya. SP kayaknya Sakri Pustaman. Salah. Ya, Pustaman. Oke, siap Oke, ya. Apa nih? Gampang. Ini gampang nih kan, Pak Haji. Gampang. Ya, tadi sebenarnya saya bukannya goblok tadi gara-gara nggak gampang. Nggak ada yang bilang Pak Haji goblok. Gak ada, Pak Haji aja. Jadi dulu saya juara harus cepat-cepat. Itulah makanya bedanya kolonial sama milenial. Alhamdulillah ya. Dia dipercepat dia mau pulang dia. Speed test namanya. Saya juara terus itu. semuanya berkompeten. Next. Kita lihat scoreboardnya. SP tetap. SP luar biasa ini. Jangan-jangan punya kunci Question. jawaban dia. Bukan saya, Mbak. 20 detik, Bapak Ibu. Terus ini juga gampang nih ya Pak Haji. Gampang kali. Baru ngomongin sholat asar barusan Pak Haji, cocok Tapi banget. sinyalnya lama nih Kak, muter terus dari tadi. Masa di ruang ekspor ya Bu? Salah. Aduh. Siapa yang kepleset jempolnya itu? Aduh, salah pencet. Makanya jempolnya
jempol jangan gede-gede Pak Pak Haji. Jizi, Pak. SP Pak Azizi ya, SP. Bisa diperbaiki ya? Perbaiki. Oke, next. SP Yes. lagi. Harusnya SP ulangan tidak ini. tergeser ya. Luar biasa ini. Soal ke-7. 20 detik lagi ya ini. Ini juga gampang nih. Cepet. Harusnya soalnya ulang ini. Iya, ini lama muter. Harus sering-sering kuis sih Pak Jizi nih. Iya. Ulangan ya harusnya diulang. Betul semua. Mantap. Sore. Kalau betul semua berhasil berarti ya internalisasi kita. Oke, soal ke-8. Gitu loh. 20 detik. 30, maaf. Yang termasuk adaptif. Awas, hati-hati. Iya. Jebakan. Saya pasti jawab benar nih. Harus benar. Mesinnya kalau muter-muter, amat. Benar. Dan betul. Semangat Pak Azizi, semangat. Hati-hati jebakan itu. Pinter masih. Oke, kita lihat Next. scoreboardnya. Tidak Tidak telepon, terkalahkan. nggak bisa dipakai. Oke, next ya. Soal ke-9. Wah, 2 lagi nih. Kan menang kecil ini udah ini. 20 detik. Wah, ini gampang nih, gampang. Aduh, aku salah. Ya, klik ya. Aduh. Oke, kita lihat scoreboardnya. Yes. SP nih mantap ini. Oke, soal penentuan. Nah, memahami itu mau. Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Harus benar. Dari tadi salah pencet tadi Bu, makanya salah saya. Nggak terima alasannya Pak, nggak diterima alasannya. Pak Haji nggak terima alasannya. Betul semua. Sore. Oke, kita lihat. Aduh, kacau nih. Weh, Mas Kuro. Jangan lupa di print screen ya. Lisa Blackpink. Blackpink. SP siapa sih? Tolong dong SP. Bukan Misterius gitu, Pak. sekali. Kalau pakai inisial berarti batal nggak jadi kan? Turun berarti. Oke, nanti oh Sinta Pratiwi. Oh, Sinta diam-diam nih. Milenial. Oh, enggak. Mbak Eka ini karena habis latsar semua ya ini ya. Oh, masih hafal ya. Bagus, bagus, bagus. Latsar ya. Bagus, bagus, bagus. Oke, baik Bapak Ibu. Oke, Terima kasih. Ya, makasih Bu izin Elsa. stop sharing ya. Ya. Nomor 4-nya saya macam tadi. Makasih Bu Elsa. Jadi Mas kayaknya Abid. ya, Mas siap. Abid, sebelum ditutup sama MC, saya punya pantun nih. Boleh lanjut. Nggak makan nasi, cuman makan salak. Cakep. Cakep. Demi fitting baju kebaya merah. Cakep. Kita wujudkan ASN yang berakhlak. Demi Cakep. Indonesia maju dan sejahtera. Oke deh. Saya lanjut sama pantun deh. Siang hari makan kuaci. Cakep. Makan bareng sama Ibu Asih. Asik. Sekian acara hari ini. Saya ucapkan banyak terima kasih. Oke Bapak Ibu, terima kasih atas atensinya dan semua kehadirannya. Makasih Elsa, makasih Ibu Mbak Eka atas paparannya. Semoga berakhlak ini dapat kita terapkan ke kehidupan kita sehari-hari di tempat kerja kita dan di kehidupan Ya kita. Allah. Dan mungkin dari saya sebagai moderator, mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Buat Bu Lili, udah keluar ya Bu Lili. Makasih juga Bu Lili untuk ada meeting. pembukanya. Demikian acara ini saya tutup.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Makasih semuanya baik. Tadi Kak udah ada Abid. screenshot ini ya Udah acara. saya share, udah Oke, saya sip. share di grup. Makasih Mas Abid, Ya, makasih sama-sama, Mbak Bu Eka. Mila, Pak Jiji, dan Bapak Ibu semuanya, teman-teman. Hadiah nanti akan diserahkan pada saat kita capacity building ya hari Jumat, sekaligus pengumuman lomba karaoke. Mantap. Nyanyi itu berarti ya? Yoi. Ya. Maskotnya jadi kaos yang merah itu Kak ya. Siap-siap yang menang nyanyi. Kak, Ya Bu. maskotnya jadi kaos merah itu. Nah itu nggak tahu saya. Makasih Bu Mila. Iya. Izin live Terima kasih ya. semuanya. Ya, Saya Ya, pamit ya semua. makasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mungkin bisa ditutup acaranya.